Pada hari ini masih sama pembahasan kita sama seperti kemarin, yaitu tentang dunia jamur, fungi, kapang, cendawan, mushroom, dan lain-lain, atau supa juga termasuk ya, atau suung juga termasuk. Nah, ini adalah dunia jamur yang kemarin pernah kita bahas bahwa jamur itu banyak atau sering kita temukan di mana-mana. Kemarin kalian pun memperlihatkan hasil temuan kalian, mengirimkan hasil temuan kalian pada saya. Banyak sekali jamur yang kalian temui. Bentuk tubuh jamur pun yang kalian temui seperti yang kalian lihat di PowerPoint ini. Ada yang berbentuk seperti payung, kancing, bulat, seperti daun telinga, dan lain-lain. Nah, jamur yang kalian temui ini memiliki bentuk tubuh buah yang bermacam-macam. Kemudian jamur ini memiliki ciri-ciri, yaitu ada yang bersel 1 uniseluler dan ada yang bersel banyak atau multiseluler. Kemudian juga bentuk tubuh buah jamur itu ada yang berbentuk payung, kuping, bulat. Struktur jamur tubuhnya itu tersusun atas hipa. Hipa ini membentuk sebuah jaringan yang disebut dengan miselium. Nah, ini di gambar ini terlihat ada dua gambar yang berbeda, A dan B. Di mana A ini merupakan jamur yang memiliki sel banyak dan tidak bersekat. Hipa tidak bersepta, hipa tidak berseptum, atau hipa tidak bersekat. Di sini memiliki banyak sel atau multiseluler ya. Kemudian juga jamur ini memiliki jaringan penyusun dinding selnya berupa zat kitin. Kemudian di gambar yang B di sini adalah kebanyakan hipanya bersekat, berseptum, atau di sini ada pembatas ya antara satu sel yang satu dengan sel yang lainnya. Di sini juga sama kalau dinding selnya mengandung zat kitin, akan tetapi dalam setiap sekat biasanya terdapat satu sel atau dua sel. Ini perbedaan hipa jamur ya. Jadi jamur itu tersusun atas hipa seluruh tubuhnya ya. Kalau tumbuhan kan ada batang, ada daun, ada akar. Nah, kalau jamur ini seluruh tubuhnya adalah hipa, gitu ya. Kemudian bagaimana cara hidup jamur? Nah, ini cara hidup jamur. Cara hidup jamur itu ada yang sapropit, parasit, dan mutualis. Sapropit artinya dia mengambil dari organisme yang telah mati atau lapuk ya. Contohnya adalah Gymnophilus, sedangkan yang parasit adalah contohnya Ustilago, ini yang ada pada jagung, pada tumbuhan jagung ya. Jadi dia, kalau yang sapropit kan organisme yang telah mati seperti kayu lapuk, pohon lapuk. Kalau yang parasit berarti inang yang ditempatinya bisa saja masih hidup, seperti itu. Simbiosis mutualis, contohnya Mycorrhiza. Di sini juga jamur ada yang bersimbiosis mutualis, saling bekerja sama untuk saling mendapatkan keuntungan, gitu ya. Di sini contohnya Mycorrhiza pada akar tanaman, kacang-kacangan atau polong-polongan atau dari kelompok famili Leguminosae. Oke, kita lanjut ya. Kemudian jamur itu diklasifikasikan menjadi 4. Seperti yang kalian tahu nih, jamur diklasifikasikan, dikelompokkan menjadi 4 kelompok, 4 divisi, di mana pembagian kelompoknya ini berdasarkan cara reproduksi dan spora yang dihasilkannya. Ada jamur Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Atau di buku lain mungkin kalian akan menemukan Zygomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes. Itu adalah klasifikasi atau pengelompokan jamur ya, berdasarkan spora yang dihasilkannya dan berdasarkan cara reproduksinya, yaitu jamur Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota mengalami reproduksi dengan dua cara, aseksual dan seksual, sedangkan Deuteromycota itu tergolong ke dalam jamur imperfektif fungi ya.
Oke, bagaimana sih sebenarnya struktur jamur atau spora yang dihasilkannya? Mari kita lihat satu persatu. Contohnya ini, contoh dari divisi Zygomicota atau Zygomycetes. Kita ambil contohnya adalah jamur Rhizopus. Rhizopus itu banyak ya, ada Rhizopus oryzae, Rhizopus oligosporus, kemudian Rhizopus stolonifer. Nah, kita ambil salah satu contoh, ini adalah jamur yang menyebabkan roti menjadi busuk atau Rhizopus stolonifer. Kalian bisa lihat di sini jamur ini tidak memiliki bentuk tubuh buah yang bisa kita sebut mirip payung, mirip kancing, karena bentuk tubuh buahnya tidak jelas ya ini. Bentuk tubuhnya tidak jelas, kalian bisa lihat di sini semuanya adalah hipa, jaringan, miselium dan lain sebagainya. Dimana kalau hipanya berada di bawah permukaan itu dinamakan rhizoid. Kalau hipanya menjulur di atas permukaan itu namanya stolon, hipa yang menjulang itu sporangiofor, dan hipa yang berada di ujung sporangiofor ini adalah sporanium. Ya, ini semuanya adalah hipa. Ingat sekali lagi, hipa yang berada di bawah permukaan rhizoid, hipa yang menjulur di atas permukaan ini stolon, hipa yang menjulang ke atas permukaan ini sporangiofor, di ujung hipa ini terdapat sporanium. Ini adalah salah satu contoh struktur tubuh jamur dari divisi Zygomicota atau Zygomycetes ya. Sampai sini paham kan ya? Terus kemudian contoh-contoh jamur Zygomicota apalagi selain tadi jamur roti. Ya ini ada jamur yang menyerang pada tanaman buah tomat, Rhizopus nigrican. Selain itu juga pada tempe, Rhizopus oryzae atau Rhizopus oligosporus ya. Kita lihat sekarang yang kedua. Yang kedua yaitu divisi Ascomycota atau Ascomycetes. Ascomycetes ini adalah jamur yang memiliki tubuh buah menyerupai botol, namanya Peripecium. Contoh spesies dari tubuh buah Ascocap atau tubuh buah itu kata lainnya Ascocap ya. Contoh dari tubuh buah Ascocap mirip botol atau menyerupai botol, ini contoh spesiesnya adalah Morsella esculenta. Sedangkan contoh tubuh buah yang berbentuk seperti mangkok ini adalah Sarcoskipa coccinea, dan tubuh buah yang bulat atau seperti bola ini adalah contoh spesiesnya Venturia inequalis. Jadi Ascomycota memiliki bentuk tubuh buah yang disebut dengan Ascocap. Ascocap terbagi menjadi 3 bentuk, Peripecium, Apotecium, dan Pleitotecium. Peripecium adalah Ascocap berbentuk botol, Apotecium, Ascocap berbentuk mangkok, Pleitotecium, Ascocap berbentuk bulat atau seperti bola. Ini ya, mudah ya untuk mengingatnya. Ini Ascocap. Kemudian juga satu hal dari Ascomycota yang perlu kalian tahu bahwa dia memiliki kotak spora. Kalau Zygomicota tadi kotak sporanya namanya adalah sporangium. Sedangkan Ascomycota kotak sporanya namanya ascus ya. Itu perbedaannya. Spora yang dihasilkannya kalau Zygomicota nama sporanya adalah Zygospora. Kalau Ascomycota ascospora. Jadi Ascocap berbentuk mangkok, di dalamnya ada ascus. Di dalam ascus terdapat ascospora. Kalau Zygomicota itu memiliki kantong spora namanya sporangium. Oke. Nah, Ascocapnya kalau Ascomycota ada yang berbentuk botol panjang, ada yang berbentuk mangkok, dan ada yang bulat. Gitu ya. Bisa ya, mudah untuk dipahami. Kita lanjut ke divisi yang ketiga yaitu Basidiomycota atau Basidiomycetes. Ini termasuk juga sama dengan Ascomycota, yaitu termasuk jamur makroskopis, artinya dapat terlihat langsung oleh mata telanjang. Bentuknya, tubuh buahnya atau basidiokapnya bermacam-macam, ada yang bulat, ada yang seperti daun telinga, ada yang seperti payung, ada yang seperti kancing. Ini adalah divisi Basidiomycota.
Nah, Basidiomycota ini atau Basidiocalc ini memiliki kantong spora namanya basidium. Spora yang berada di dalam basidium namanya basidiospora. Ini ya, Ascomycota, tubuh buahnya namanya Ascocarp. Kemudian kantong sporanya namanya ascus. Kemudian spora yang dihasilkannya adalah ascospora. Basidiomycota, tubuh buahnya namanya basidiocarp. Kantong sporanya basidium. Kemudian spora yang dihasilkannya basidiospora. Oke, mudah untuk kalian pahami. Kita lihat sekarang, lalu bagaimana cara reproduksinya? Nah, ini cara reproduksi pada jamur. Kita ambil salah satu contohnya reproduksi Zygomycota atau Zygomycetes. Kalian bisa lihat di sini reproduksi jamur Zygomycota atau Zygomycetes. Seperti yang kita tahu bahwa struktur tubuh jamur itu isinya adalah hifa. Jaringan hifa ini akan membentuk apa? Miselium. Nah, jadi di sini semua struktur tubuhnya berupa hifa. Kalian tahu misalnya pikiran kalian gini, kayak gimana sih hifa itu? Kalian tahu jamur tempe kan? Tahu tempe kan? Kacang kedelai yang diberi ragi melalui fermentasi akan membentuk menjadi tempe. Nah, tempe yang kalian lihat itu kan warnanya putih. Yang putih-putih seperti kapasnya itu, nah itulah hifa. Kalau kalian lihat menggunakan mikroskop, maka bentuknya akan seperti yang kalian lihat di tayangan ini, di PPT ini ya. Ini hifa, seperti apa ya? Benang atau kapas ya. Warnanya ada yang putih, ada yang abu. Nah, karena hifa-hifa ini tidak bisa dibedakan mana hifa jantan, mana hifa betina, sedangkan untuk reproduksi harus ada dua jenis yang berbeda, betul. Seperti ada ayah, ada ibu, berarti di sini harus ada jantan, ada betina. Tetapi di reproduksi jamur ini kita tidak bisa membedakan mana jantan, mana betina. Makanya kita beri tulisan hifa positif dengan hifa negatif sebagai pembeda dari akibat dari dua beda hifa ini akan menghasilkan spora baru. Kalian bisa lihat ya di sini. Di sini ada jamur dewasa, ini jamur dewasa di mana masing-masing hifanya, hifa positif dengan hifa negatif ini bertemu dan mereka akan membentuk gametangia. Pertemuan hifa positif dan hifa negatif ini menghasilkan sebuah pertemuan yaitu gametangia. Artinya gametangia adalah bertemunya dua gamet, dua kelamin yang berbeda jenis, maksudnya itu ya. Hifa positif memiliki jumlah kromosom N, hifa negatif memiliki jumlah kromosom N, di mana mereka akan bertemu membentuk gametangia. Kemudian dari gametangia ini akan terbentuk plasmogami, penyatuan dua plasma sel. Akibat dari penyatuan dua plasma sel ini, maka akan bertemu dua inti sel dari hifa positif dengan inti sel dari hifa negatif. N kromosom dari positif, N kromosom dari negatif bertemu melebur menjadi satu membentuk zigosporangium. Ingat, N ditambah N akan menghasilkan 2N sehingga terbentuklah hifa dikariotik. Betul. Di sini terbentuk hifa dikariotik, di itu dua loh ya. Nah, di sini terbentuk hifa dikariotik. Kemudian nantinya zigosporangium ini, zigot, ingat loh, akan semakin dewasa atau membesar. Kemudian dari hasil zigosporangium ini akan tumbuh sporangiofor atau spora yang menjulang ke atas atau bisa disebut tangkai spora ya. Akan tumbuh sporangiofor, spora yang menjulang ke atas, kemudian di ujung sporanya akan terbentuk sporangium, kantong spora. Isinya apa? Ya isinya spora. Nama sporanya apa? Zigospora, karena ini adalah divisi Zygomycota. Itu ya. Nah, kemudian terjadilah pembelahan secara meiosis. Ingat, pembelahan sel itu ada dua, mitosis, meiosis. Kita sudah pernah membahas ini waktu di materi bakteri. Pembelahan meiosis, mitosis. Mitosis menghasilkan dua anak sel yang memiliki satu sifat induk, sedangkan meiosis memiliki 4 anak sel yang masing-masing memiliki setengah sifat induknya. Masih ingat kan? Nah, di sini terjadi pembelahan sel secara meiosis, sehingga
Hasil dari pembelahan ini apabila sporangium telah matang, zigospora akan keluar, menyebar kemana-mana, terbawa angin, terbawa air. Nah, jatuh di tempat yang tepat, dia akan membentuk hifa baru, kemudian tumbuh dewasa, kemudian ada yang membentuk hifa positif, ada yang membentuk hifa negatif, kemudian bertemu lagi membentuk gametangia. Kemudian gametangia ini lama-kelamaan akan membentuk zigosporangium. Sama ya. Kemudian zigosporangium ini akan mengeluarkan sporangiofor atau tangkai spora. Di ujung tangkai sporanya akan terbentuk kotak spora, sporangium. Kemudian apabila telah matang, maka terjadi pembelahan secara meiosis, pecahlah sporanya menyebar kemana-mana. Nah, ini yang perlu kalian ingat. Sama lah ya seperti kalau pikirannya gini, pokoknya kalau reproduksi itu pasti nanti yang terlahir akan haploid. Pasti nanti individu baru yang muncul akan haploid. Kenapa? Karena kalian lihat di sini terjadi pembelahan. HIPA positif haploid, HIPA negatif haploid. Kita beri tanda HIPA positif N, HIPA negatif N. Haploid dengan haploid terbentuklah gametangia. Mereka bertemu kan, kemudian melebur menjadi satu. Akhirnya terbentuklah diploid atau kromosom yang berjumlah 2N. Terus kenapa nanti yang muncul spora yang keluar dari sporangiumnya menjadi N, tidak 2N? Karena terjadi pembelahan sel. Oke, paham ya? Kita lanjut ya, saya anggap kalian paham dulu deh. Pokoknya kalau yang nggak paham, mudah. Kalian tinggal berikan komentar, kalian bisa kirim WA, kirim email, kirim lewat apa saja, Instagram, atau apa saja, atau di bawah video ini langsung kalian boleh, silahkan ya. Atau bisa telepon saya langsung juga silahkan. Kita lanjut. Kemudian ini yang ascomycota, alat reproduksi pada ascomycota. Ini ingat, ascomycota itu memiliki tubuh buah namanya ascocap. Ascocap itu ada 3, peripecium, apotecium, kleitotecium, seperti botol, mangkuk, dan bulat. Kemudian memiliki kantong spora namanya ascus, spora yang dihasilkannya namanya ascospora. Itu ya. Bagaimana cara reproduksinya? Kalian bisa lihat nih. Jangan langsung bilang, aduh susah. Tidak ada yang sulit kalau kita mau mempelajarinya. Nah, ini cara reproduksinya. Kalian lihat di sini ada spora jantan, ada spora betina. Jadi ascospora yang dihasilkan dari divisi ascomycota ini ada spora jantan dan spora betina. Di mana kalau yang jantan namanya antheridium, kalau yang betina namanya ascogonium. Nah, yang ascogonium memiliki tonjolan yang keluar namanya adalah trikogin. Sedangkan antheridium tidak memiliki tonjolan keluar. Itu bedanya ya. Kalau antheridium memiliki trikogin, sedangkan ascogonium memiliki jembatan yang muncul keluar namanya trikogin, sedangkan antheridium tidak memilikinya. Ini perbedaannya. Sama-sama, antheridium memiliki inti sel jantan, ascogonium memiliki inti sel betina. Kemudian trikogin ini akan menempel ke antheridium. Lalu plasma sel yang berada di dalam antheridium masuk melebur ke dalam plasma sel yang ada di ascogonium, sehingga inti sel yang berada di dalam antheridium bertemu dengan inti sel yang ada di ascogonium, sehingga terbentuklah hifa dikariotik yang diploid. Kenapa bisa diploid? Ingat tadi, inti sel antheridium haploid, inti sel ascogonium haploid, kemudian bertemu sehingga terbentuklah inti sel yang diploid. Kemudian setelah terbentuk inti sel yang diploid atau bisa disebut dengan hifa dikariotik, ini berkembang lama-kelamaan akan membentuk tubuh buah. Kita ambil contoh di sini tubuh buah ya, seperti mangkuk atau apotecium. Di dalam tubuh buah tersebut tumbuh ascus. Ingat, ascus itu kantung spora ya. Kemudian di dalam ascus ini ada inti sel yang diploid tadi.
Inti sel yang diploid ini membelah secara meiosis, menghasilkan berapa? 4 anak sel, betul. Kemudian 4 anak sel ini membelah lagi secara mitosis. Ingat, satu kali pembelahan menghasilkan 2 anak sel. Di sini ada 4 anak sel, membelah lagi secara mitosis. Jadi berapa? 8. Nah, jadi di dalam askus terdapat 8 askospora. Di mana kalau askus telah matang, maka askospora akan keluar dari dalam askus. Kemana ya? Kemana-mana, terbawa angin, terbawa hujan, jatuh di tempat yang tepat, banyak nutrisi, dia akan tumbuh menjadi hifa baru. Hifa ini akan berkembang membentuk miselium. Miselium ini akan berkembang membentuk, ya, ada yang membentuk betina, ada yang membentuk jantan. Yang membentuk jantan namanya antheridium, yang membentuk betina ascogonium. Antheridium tidak memiliki trikogen ya. Ascogonium memiliki trikogen. Kemudian trikogen ini menempel sebagai jembatan untuk apa? Untuk berpindahnya plasma sel dari antheridium ke ascogonium. Kemudian setelah berpindah, maka inti selnya melebur menjadi satu, terbentuklah hifa dikariotik. Hifa dikariotik berkembang akan membentuk menjadi tubuh buah. Kemudian di dalam tubuh buah terbentuk askus, dan di dalam askus terdapat inti sel diploid. Membelah secara meiosis menghasilkan 4 anak sel, membelah lagi secara mitosis menghasilkan 8 anak sel. Kemudian 8 anak sel ini yang disebut askospora ini, kalau sudah matang askusnya pecah, keluarlah askospora kemana-mana. Itu askomikota yang memiliki banyak sel atau multiseluler ya. Kemudian bagaimana dengan Basidiomycota? Basidiomycota juga sama, tapi bedanya nama-namanya aja. Kalau Ascomycota, Ascocap, Ascus, Ascospora. Kalau Basidiomycota, Basidiocap, Basidium, Basidiospora. Gitu ya. Kalian bisa lihat di sini kita ambil contoh jamur Pleurotus sp atau jamur tiram atau yang sering kalian beli, bisa dikonsumsi. Ini apa itu namanya? Jamur crispy. Nah, dia yang berbentuk seperti payung, ini merupakan bagian payungnya merupakan tudung. Kemudian ini yang kalian bilang batang, sebenarnya bukan batang ya, tapi ini adalah tubuh buahnya. Nah, kalian bisa lihat yang seperti payung ini kalau kita balik itu kan berbilah-bilah ya, seperti kipas itu, berlipat-lipat, membentuk lipatan. Nah, ingat tadi bahwa Basidiomycota menghasilkan spora yang disebut Basidiospora. Di Basidiospora ini ada Basidiospora yang hifanya positif, membentuk hifa positif, dan Basidiospora yang membentuk hifa negatif. Di mana hifa positif dengan hifa negatif akan membentuk jaringan bertemu membentuk hifa bermiselia atau miselium. Kemudian antara hifa positif dengan hifa negatif ini inti selnya melebur atau bisa dibilang fusi hifa. Fusi itu melebur ya, peleburan 2 inti sel, sehingga setelah terbentuk melebur ini menjadi satu, maka terbentuklah miselium dikariotik. Karena apa? Karena inti selnya sudah diploid ya. Ingat, hifa positif N, hifa negatif N. Kemudian mengalami peleburan sehingga terbentuklah miselium dikariotik. Lama-kelamaan miselium dikariotik ini akan membentuk tubuh buah yang muda atau basidiokap muda. Pernah kalian lihat kan jamur yang kecil pentul? Nah, taulah ya, yang kecil pentul. Nah, ini adalah basidiokap muda, di mana basidiokap muda ini lama-kelamaan akan tumbuh menjadi basidiokap dewasa, tubuh buah yang besar. Di mana di dalam lipatannya kalian ingat dia memiliki miselium dikariotik. Kemudian miselium dikariotik ini dalam satu lipatan, dalam satu bilah, inti sel yang diploidnya itu mengalami pembelahan secara meiosis. Menghasilkan berapa? 4. Nah, pembelahan ini berada di mana? Di dalam basidium, di dalam kotak spora. Kemudian lama-kelamaan basidiumnya ini matang sehingga basidiosporanya mulai keluar, muncul, atau bisa kita sebut dengan sterigma. Di sini ada 4 anak sel membentuk sterigma.
atau kalian bisa lihat seperti gantungan ya, yang tadinya satu keluar jadi 4, seperti itu membentuk sterigma. Nah, nanti yang bergelantungan ini lama-kelamaan kalau basidiumnya sudah matang, dia akan terlepas. Yang terlepas itu apa? Basidiospora. Basidiospora yang jatuh di tempat yang tepat membentuk hipa. Hipanya bertemu dengan hipopositif dengan hipa negatif membentuk hipa bermicelia. Seperti itu ya. Paham ya? Mudah lah. Untuk basidiomycota, ascomycota ini mudah. Kemudian reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual itu pembentukan konidia atau konidiospora, spora yang langsung terbentuk itu ya, jadi memunculkan spora-spora konidia itu merupakan reproduksi aseksual. Terakhir, peranan daripada jamur. Apa sih peranan jamur? Banyak sekali. Seperti yang kalian tahu, dijadikan makanan tempe, kemudian kecap, Aspergillus wenti, ini kecap tergolong dari divisi Ascomycota. Kemudian juga bahan obat-obatan penicillium, antibiotik, ini dari Ascomycota. Kalau dari Basidiomycota kalian bisa lihat nih, bisa dijadikan capcay, supa lember, atau jamur kuping. Kemudian jamur tiram bisa dibentuk nasi goreng. Kemudian teh, kombucha, ini di Jepang, jamur itu bisa dijadikan teh atau kombucha ya. Ini juga merupakan peranan jamur dalam kehidupan. Kemudian tadi dikatakan bahwa jamur itu ada yang hidupnya simbiosis mutualis. Contohnya lumut kerak dan mikorrhiza. Kalian bisa lihat nih yang menempel pada batang tanaman yang hijau-hijau, biasanya berbelah-belah, ini biasanya pada Venus mercusi atau pada Tectona grandis ya. Banyak di pohon yang besar menjulang tinggi ditemukan lumut kerak. Nah, lumut kerak ini merupakan simbiosis jamur, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota dengan mikroorganisme fotosintesik atau cyanobacteria. Ingat ya, bakteri ungu, cyanobacteria atau alga hijau biru. Masih ingat kan? Itu ada di materi yang lalu. Kemudian simbiosis mutualisme jamur ini bisa juga dengan akar tanaman, disebut dengan mikorrhiza ini ya, seperti itu. Nah, ini adalah tentang jamur. Sampai di sini pembahasan tentang jamur. Saya harap kalian tidak paham dan semakin tertarik. Apa tujuan tidak pahamnya? Supaya kalian menggali lagi ilmu, boleh dari buku apa saja, boleh dari media apa saja, atau hasil temuan kalian di lapangan. Kamu menemukan jamur linzi, ganoderma yang menempel di pohon Cocos nucifera atau di kelapa, itu yang warnanya keras putih atau ada juga yang mengkilap kuning gitu ya. Nah, itu juga bisa kamu berbagi ilmu, bisa kamu cari tahu termasuk ke dalam divisi yang mana temuan kamu jamur di lingkungan rumahmu, boleh gitu. Demikian tentang jamur ini. Saya harap kamu bisa memahaminya. Minggu depan kita lakukan tes sejauh mana kamu memahami tentang jamur ini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.